Saya sebenarnya ingin mengajak, melihatnya itu dalam perspektif yang lebih besar ya. Eee, Bagaimana kita bisa sampai di titik ini gitu, sebagai peradaban manusia dan juga tentu sebagai bangsa. Sebab kadang-kadang kita nggak sadar kalau membaca judul, dialognya, perang sudah mulai, memang pemilu itu adalah perang sebenarnya. Karena, ini kan turunan dari, eee, dialektika umat manusia. Dulu itu perebutan kekuasaan itu bersenjata, gitu. Lalu muncullah peradaban demokrasi, yang mengesahkan pemilu adalah jalan kita atau jalan baru dari peperangan merebut kekuasaan. Tapi orang tuh lupa bahwa memang pemilu itu ada perangnya, gitu. Dan dalam perang itu ada tipu dayanya. Jadi tipu menipu itu dalam pemilu itu memang begitu. Ya, makanya kalau kita menyesalkan adanya kecurangan dan tipu menipu dalam pemilu itu salah kamar itu. Ya. Memang itu dulu yang harus kita terima. Nah, cuman beda perang antara pemilu, kita mengupayakan agar perang itu sedamai mungkin karena tidak ada darah, tidak ada senjata di situ. Dan kita meregulasi dalam satu perspektif bahwa pemilu itu hanya relevan dalam masyarakat demokrasi, dalam negara demokrasi. Karena kalau dalam negara tidak demokratis itu pemilu itu kan sebenarnya bohong-bohongan saja. Tapi dalam negara demokrasi itu pemilu itu memang satu kesepakatan yang jujur di antara kita semua untuk merebut kekuasaan secara damai. Sebenarnya menarik kalau dalam abad modern sekarang ini kita melihat masih ada perang. Perang dalam pengertian yang berdarah-darah ya, seperti sekarang terjadi antara Ukraina dengan Rusia misalnya. Itu ada regulasinya. NATO nggak boleh terlibat, ya kan? Tapi Rusia masih bisa main di Asia Tengah. Pintar-pintarnya siapa yang jago nih antara si Zelensky yang mantan pelawak ini atau mantan KGB Putin ini gitu. Itu kan kita lihat hari-hari perang. Tapi masih ada regulasinya meskipun berdarah-darah. Nah, perang dalam pemilu kita ini komitmennya itu adalah masyarakat demokrasi, negara demokrasi. Karena itu pemilunya juga demokratis gitu. Nah, ini yang mungkin menurut saya kurang di hayati. Pertama-tama kita nggak punya jadwal gitu. Dalam perang kotor pun itu Bang Karni, itu ada jadwalnya. Kapan kita berperang, kapan kita gencatan senjata dan tidak perang. Itu ada begituannya. Lah jeleknya di negara kita ini tidak ada gencatan senjata. Perangnya terus. Sebenarnya ini kita mesti meregulit, perang itu ada waktunya. Ini Pak Jokowi, tadi saya ngomong sama Prof. Effendi, Pak Jokowi ini akan mengalami 2 kali lemdak. Gitu. Ya lemdak itu artinya dia merasa, dia presiden tapi dia merasa kok orang lain udah ribut sih, orang gue masih jadi presiden kok gitu. Ada begituannya gitu. Lemdak pertama itu sekarang dia masih jadi presiden 2 tahun sebulan. Karena 20 Oktober 2024 beliau baru berhenti. Tapi orang sudah survei. Orang sudah mencalonkan siapa? Partai politik terpaksa bertengkar secara internal karena ada kadernya yang maju dan sebagainya. Sebenarnya ini tidak ada jadwal. Dan yang jelek ini sebenarnya bagi rakyat. Jadi dalam masyarakat demokrasi itu, kita perang tuh kalau bisa sebentar aja menjelang TPS. Makanya kita regulate perangnya itu setahun misalnya. Ya udah kita atur setahun itu aja kita perang. Dan kita berusaha dalam perang setahun ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Tapi kita ini karena tidak diregulate, nggak ada berhentinya perang terus. Bahkan sekarang ini udah ngomong soal calon. Dan yang menciptakan gangguan kepada presiden. Gangguan karena kabinetnya berpolitik tadi
yang disebut oleh Bung Noel itu. Karena gangguan karena kok kayak sudah ada saingan-saingan, gangguan karena partai politik yang tadinya mendukung beliau kok sudah punya calon lain dan sebagainya. Ini gangguan-gangguan ini kan kasihan presidennya gitu. Dan yang lebih berbahaya karena kita Lemdak kedua karena kita menganut sistem serentak dengan threshold 20%, maka kira-kira kalau kandidatnya cuma 2 pada tanggal 14 Februari 2024 masih 8 bulan sebelum Pak Jokowi berakhir sudah ada presiden terpilih, presiden elect. Dan itu akan menciptakan Lemdak kedua yang lebih menakutkan lagi. Karena orang sudah ada yang datang, ada yang bikin rumah transisi dan sebagainya, mengganggu betul itu. Nah, jadi jeleknya peradaban politik kita ini di Indonesia ini karena kita nggak punya jadwal. Dan dalam kerangka negara demokrasi kita juga tidak punya komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Nah, ada 2 pemilu yang saya ingin sorot. Pemilu pertama, pemilu legislatif. Pemilu legislatif kita ini juga kan ya dengan segala maaf ya, saya mengkritik sebenarnya tinggal 2 institusi yang bisa kita harapkan, atau 3 ya, MK atau partai politik yang ada di DPR atau presiden gitu. Pemilihan anggota dewan itu adalah pemilihan anggota kongres, kongresionalisme, pemilihan anggota oposisi. Saya tadi mendengar ada kajian di MPR hari ini, mengupayakan agar pemilunya kembali kepada sistem tertutup. Salah itu, dalam negara demokrasi unitnya itu orang. Dalam negara otoriter unitnya itu partai politik. Dalam negara demokrasi, partai politik itu event organizer. Dalam negara otoriter, partai politiknya itu yang menjadi unit kekuasaan. Itulah yang menyebabkan cawe-cawe partai politik dalam kekuasaan kental sekali. Padahal dalam demokrasi, partai politik melepas diri di luar kekuasaan. Setelah ada elected official, baik dia kongres atau maupun presiden, maka dia berada di luar, tidak cawe-cawe. Nah, kecenderungan kita mengembalikan kekuatan partai politik ini, ya kan saya menulis buku itu Bang Karni, Daulat Rakyat versus Daulat Partai Politik itu, sebenarnya kita harus akhiri. Karena the name of the system itu adalah demokrasi, maka unitnya itu adalah orang. Bukan institusi. Partai politik. Nah ini nanti yang menciptakan banyak sekali kekacauan, apalagi karena partai politik sendiri tidak mengerti bagaimana menjadwalkan ini. Misalnya ini, kita bicara yang kedua. Ya, pemilihan presiden. Kita memilih presiden ini dalam sistem presidensialisme ini, yang kita pilih itu adalah presiden dalam 2 tahap. Dalam demokrasi itu ada nomination namanya dan ada election. Dalam pemilihan presiden dalam demokrasi, nomination by the people, election by the people. Nah, dalam kecenderungan negara oligarki, nomination by the elite. Baru election by the people. Nah, kecenderungan di kita, ya ini makanya kalau di dalam negara demokrasi namanya primary. Primary itu mempersiapkan rakyat memilih calon. Itu namanya nominasi. Baru kemudian ada pemilu. Di Amerika itu ada primary. Sampai dia jadi 2, baru diserahkan kepada rakyat. Tapi primary ini peristiwa rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar saya baca itu. Primary itu karena di dalam Undang-Undang Dasar mengatakan orang itu hanya bisa menang 1 putaran apabila dia mendapatkan popular vote 50% plus 1 atau electoral vote berbasis provinsi 50% plus 1 dengan rata-rata suara 20%. Itu adalah primary. Dalam sistem kita seharusnya konstitusi mengatur primary. Maka sebenarnya tadi kalau ada keserempakan, maka tidak boleh ada threshold. Kalau ada threshold, maka tidak boleh serempak. Kita kejar nominasi dulu dengan memilih partai-partai yang akan mencalonkan, baru partai mencalonkan. Pada 1 tarikan nafas masa pemilu. Karena dalam pemilu itu ada prinsip obsolete. Suara itu palsu, suara itu kedaluarsa. Kenapa kedaluarsa? Karena ada yang mati.
Ada yang sudah hilang, ada yang lahir baru. Ada yang dulu tidak memilih, sekarang memilih. Karena umurnya naik dan seterusnya. Nah di kita ini ada kekacauan interpretasi di Mahkamah Konstitusi dan juga di partai politik. Sehingga primary tidak dianut dalam sistem kita. Jadi inilah, mohon maaf ini Bang Karni, ini merugikan rakyat sebenarnya. In the end gitu. Rakyat tuh nggak mau kita bertengkar gini sekarang. Rakyat tuh kalau bisa udahlah langsung nyoblos saja sebentar. Habis itu kami kerja lagi deh, mau bersawah, mau beternak, mau kerja di pabrik. Jangan bertengkar terus nih. Tapi ini kan rakyat bertengkar terus sehingga hak-hak rakyat untuk dibahas, harga BBM, ya kan inflasi dan sebagainya yang betul-betul menghajar kesejahteraan rakyat. Jadi tidak dapat porsi dalam perbincangan, termasuk lembaga-lembaga resmi seperti DPR. Kesibukannya itu mengatur pemilu. Padahal kesibukan mereka itu adalah menjaga kesejahteraan rakyat. Ini yang menurut saya kekacauannya gitu loh. Jadi ya, siapa yang harus mengatur ini semua? Siapa yang harus memulai menertibkan sistem ini? Ya harusnya partai politik. Jadi kalau saya mengharapkan teman-teman di partai ini, ayolah duduklah di parlemen itu, kita ngomong baik-baik. Apa kita nggak mau sistemnya kita perbaiki aja dari sekarang? Pertama kita jadwalkan kapan gongnya kita mulai tarung. Ini nggak ada gongnya sehingga kita tarung nggak jelas nih. Dan sekarang tarung di antara parpol sendiri tarung. Karena nggak ada jadwalnya. Ini orang tawuran semua, nggak ada sistem. Dan ini lebih kejam dari perang yang diregulit. Seperti perang Rusia sama Ukraina itu. Yang masih ada aturannya. Perang pemilu di kita ini nggak ada aturannya. Itu aja Bang Karni, terima kasih.